Hari ketika pengusaha besar Ardian Prasetyo jatuh berlutut, hari ketika ia merasakan kedua kakinya tak lagi kuat menopang tubuh lalu roboh di atas rumput yang baru dipangkas di halaman villa mewah miliknya di BSD City. Bukanlah karena serangan jantung, dan bukan pula karena saham perusahaannya di Bursa Efek Indonesia anjlok lebih dari 20%. Sahabatku sekalian, pria yang biasa mengenakan jas impor seharga puluhan juta rupiah dan menandatangani cek yang cukup untuk memberi makan satu kota kecil selama setahun itu berlutut karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, matanya melihat kebenaran, dan kebenaran selalu lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Pagi itu, Ardian Prasetyo keluar dari kantornya di lantai 4 gedung tertinggi kawasan SCBD Jakarta dengan amarah yang membakar tenggorokannya seperti cabai rawit. Ia melangkah dengan tekad bulat namun dibutakan kemarahan. Di kepalanya terus terngiang kata-kata beracun dari Melati Kusuma, wanita sosialita dari Jakarta Selatan yang berjalan mondar-mandir di rumahnya di BSD City seolah-olah dialah pemilik segalanya. Dia liar, Ardian Prasetyo, teriak Melati Kusuma lewat telepon sambil berpura-pura menangis dengan suara yang terlalu sempurna, seperti akting sinetron malam. Perempuan bernama Nadira Maharani itu. Aku melihat sendiri dia mengguncang Raihan Pratama dengan kasar sampai hampir melemparkannya ke ranjang bayi. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dan dia berani tidak sopan kepadaku. Dia bilang aku bukan siapa-siapa untuk memberi perintah di rumahmu. Kalau kamu tidak mengusir perempuan kampung itu hari ini juga, aku akan panggil polisi. Aku tidak akan membiarkan gadis desa menyiksa anak-anakmu sementara kamu sibuk bermain jadi pengusaha sukses. Ardian Prasetyo meninju meja kayu jati mewah begitu keras sampai bingkai foto berisi gambar mendiang istrinya, Intan Puspitasari, jatuh tersungkur. Bagaimana mungkin Nadira Maharani berani bersikap seperti itu? Ia membayar Rp2.500.000 setiap bulan untuk pengasuh itu, jumlah yang menurutnya sangat besar bagi gadis dari daerah, demi merawat satu-satunya peninggalan dari Intan Puspitasari tercinta. Anak kembarnya, Raihan Pratama dan Rafa Prasetya, dua bocah yang bahkan nyaris tak sanggup ia tatap karena mata mereka memiliki warna madu yang sama seperti ibunya. Ia pun mengendarai mobil hitam mewahnya menyusuri jalan tol dalam kota Jakarta menuju rumah besarnya di BSD City. Villa seluas 1.200 meter persegi itu dikelilingi tembok tinggi dan lebih mirip benteng militer daripada rumah keluarga. Sepanjang jalan ia berlatih pidato pemecatan dalam pikirannya. Ia akan mempermalukan Nadira Maharani di depan para pegawai lain, mengusirnya tanpa pesangon sepeser pun, demi membela Melati Kusuma, calon istrinya, wanita yang katanya datang untuk membereskan kekacauan rumah tangga itu. Saat tiba di kompleks elit, Satpam berseragam membuka gerbang otomatis dengan hormat berlebihan seperti biasa kepada para penghuni kaya raya. Ia masuk ke halaman rumah. Namun suasananya aneh, menegangkan. Tidak terdengar teriakan biasa yang sering menggema di dalam rumah. Tidak terdengar tangisan memilukan si kembar yang selalu membuat kepalanya nyut-nyutan setiap kali pulang kerja dalam keadaan stres. Ia turun dari mobil, membanting pintu keras-keras lalu berjalan menuju pintu utama berlapis marmer impor. Tetapi sesuatu menghentikannya di tengah jalan. Sebuah suara. Bukan tangisan putus asa, melainkan tawa bening, bukan tawa biasa, tetapi suara murni dan bergelembung yang hanya keluar dari bayi ketika mereka merasakan kebahagiaan terlalu besar untuk tubuh kecil mereka. Ardian Prasetyo berhenti mendadak seperti tertembak, keningnya berkerut bingung. Anak-anaknya tertawa, Raihan Pratama dan Rafa Prasetya terbahak-bahak riang. Sudah lebih dari 6 bulan ia tak pernah mendengar mereka mengeluarkan suara selain tangisan tanpa henti. Melati Kusuma selalu mengatakan mereka anak bermasalah, terlalu cengeng, mustahil diurus, dan mungkin mewarisi gangguan psikologis dari mendiang Intan Puspitasari. Dipandu oleh musik surgawi yang membangunkan sesuatu yang lama mati di hati seorang ayah, Ardian Prasetyo tidak masuk lewat pintu utama. Ia memutari jalan setapak batu alam yang menuju taman belakang rumah. Ia melonggarkan simpul dasi sutra mahal di lehernya, merasa paru-parunya seakan kehilangan udara. Ia berjalan perlahan, seperti seseorang yang takut terbangun dari mimpi indah, lalu mengintip dari balik pagar tanaman hias yang dipangkas rapi, pemisah antara area kolam renang dan taman utama. Dan saat itulah ia melihatnya, pemandangan yang akan terukir dengan api di dalam jiwanya sampai hari terakhir hidupnya. Matahari sore musim kemarau Jakarta turun seperti berkah langit di atas taman indah yang tertata sempurna.
Rumput hijau berkilau bagai zamrud, dihiasi bunga warna-warni yang selalu dirawat perusahaan taman langganannya. Namun tak pernah sekalipun ia sempat berhenti untuk menikmatinya. Dan di sana, tepat di tengah surga pribadi yang menghabiskan biaya perawatan sangat mahal setiap bulan, ada Nadira Maharani, gadis 23 tahun yang tadi hendak ia pecat tanpa belas kasihan. Perempuan liar, penyiksa anak, menurut kata Melati Kusuma, sedang tengkurap di atas rumput lembut tanpa peduli seragam biru mudanya akan kotor, seragam yang setiap malam ia cuci dan setrika sendiri. Ia masih mengenakan sarung tangan karet kuning seolah baru saja meninggalkan pekerjaan bersih-bersih dan menghentikan semuanya demi hal yang jauh lebih penting, bermain. Dan di atas tubuhnya, seperti dua anak anjing kecil yang memuja induknya, ada Raihan Pratama dan Rafa Prasetya, kedua putranya yang baru berusia 1 tahun 2 bulan. Ardian Prasetyo merasakan benjolan besar di tenggorokan sampai harus bersandar pada dinding bata agar tidak roboh saat itu juga. Salah satu si kembar, Raihan Pratama, dengan lengan kecil montoknya, memeluk leher Nadira Maharani dengan kepercayaan mutlak yang membuat dada terasa sesak. Wajah bulat mungilnya tenggelam di bahunya, bernapas tenang, aman, damai. Sementara Rafa Prasetya duduk di punggungnya seperti ksatria kecil, tertawa terbahak-bahak dengan mulut terbuka, memperlihatkan 4 gigi mungil yang baru tumbuh, mata berwarna madu bersinar penuh sukacita, satu tangannya melambai ke udara seolah menyapa seluruh dunia. Mereka mengenakan setelan katun warna-warni yang bersih dan lucu, sepatu anak putih kecil yang wangi, terawat, berharga, seperti dua malaikat kecil yang jatuh dari langit. Namun yang benar-benar menghancurkan Ardian Prasetyo dari dalam, yang meruntuhkan seluruh dunia seorang eksekutif sukses seperti istana pasir diterjang ombak, bukanlah kedua anak itu, melainkan wajah Nadira Maharani. Ia menatap ke depan dengan mata coklat penuh kehidupan, dan senyum begitu tulus, begitu meluap oleh cinta murni, sampai terasa lebih terang daripada matahari sore itu sendiri. Tidak ada kelelahan palsu di sana. Tidak ada wajah bosan seorang pegawai yang sekadar menyelesaikan jam kerja. Tidak ada dinginnya profesionalisme orang bayaran yang datang lalu pergi. Yang ada hanyalah cinta. Cinta murni, bening, tanpa pamrih, nyata. Gadis sederhana itu, pembantu rumah tangga hina yang selalu dihina Melati Kusuma, sedang memberikan kepada anak-anak miliunernya sesuatu yang tak mampu ia berikan selama lebih dari setahun meski memiliki kekayaan miliaran rupiah, 3 perusahaan besar, dan apartemen mewah di berbagai kota. Kebahagiaan sejati, rasa aman, kasih sayang sungguhan. Tas kerja kulit asli mahal yang ia bawa terlepas dari tangannya yang gemetar dan jatuh menghantam batu taman dengan suara berat yang menggema di kesunyian. Suara itu membuat Nadira Maharani menoleh cepat dengan kaget, dan refleks pertamanya adalah melindungi kedua anak itu, menutupi mereka dengan tubuh kurusnya seperti seekor singa betina menjaga anak-anaknya dari bahaya yang belum dikenal. Tetapi ketika melihat yang berdiri di taman itu adalah Ardian Prasetyo, majikannya yang tampak seperti baru melihat hantu, Nadira Maharani tidak menciut ketakutan seperti orang yang tertangkap melakukan kesalahan. Ia tidak buru-buru berdiri untuk berpura-pura sedang bekerja. Ia tidak menundukkan mata karena merasa bersalah. Ia justru tersenyum. Sebuah senyum malu-malu namun sangat tenang, lalu berbisik lembut kepada kedua bayi itu, "Lihat siapa yang datang, itu ayah kalian." Kata-kata sederhana itu membuat Raihan Pratama dan Rafa Prasetya menoleh ke arah Ardian Prasetyo dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka tidak menangis histeris saat melihat pria tinggi berwajah dingin yang jarang berada di rumah itu. Ardian Prasetyo merasa seakan seluruh dunia runtuh di atas bahunya. Bagaimana ia bisa sebuta itu, setuli itu, setidak berperasaan itu? Bagaimana ia hampir memecat perempuan luar biasa ini hanya demi memenuhi keinginan seekor ular berbisa? Bagaimana ia bisa percaya sepenuhnya pada semua kebohongan Melati Kusuma, tanpa sekalipun memberi kesempatan kepada Nadira Maharani untuk membela diri? Ia teringat semua bukti palsu yang setiap minggu dibawa Melati Kusuma kepadanya. Katanya ada perhiasan hilang, katanya pengasuh itu menyakiti anak-anak, katanya rumah diurus dengan ceroboh. Kini ia menatap pemandangan bak surga di depan matanya. Anak-anak tidak pernah berbohong. Anak kecil dan anjing, kata Nenek Surti dulu, tidak pernah salah menilai hati seseorang. Dan kedua anak itu mencintai Nadira Maharani. Mereka mencintainya dengan ketulusan murni yang hanya dimiliki anak kecil.
Kaki Ardian Prasetyo, kaki yang biasa melangkah penuh percaya diri di ruang rapat sambil menutup kontrak bernilai miliaran rupiah, kini menyentuh tanah taman yang lembab. Ia tidak peduli jas mahalnya akan kotor. Ia tidak memikirkan noda rumput yang akan merusak pakaian mewah itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan di sana, di depan pengasuh yang hampir ia pecat secara zalim serta di depan anak-anak yang hampir ia kehilangan selamanya, Ardian Prasetyo, raja bisnis hotel, pria baja dunia usaha, pecah dalam tangisan. Ia menangis seperti tidak pernah menangis sejak pemakaman Intan Puspitasari. Ia menangis karena waktu berharga yang hilang jauh dari anak-anaknya. Ia menangis karena ibu yang tak akan pernah mereka kenal. Ia menangis karena marah, kemarahan gelap, dalam, dan pantas, saat menyadari bahwa ia sendiri yang membawa musuh masuk rumahnya dan menyerahkan kunci kerajaan kepada orang yang ingin menghancurkan keluarganya. "Maafkan aku," bisik Ardian Prasetyo dengan suara hancur. Sementara Rafa Prasetya, si paling penasaran di antara si kembar, melepaskan diri dari Nadira Maharani lalu merangkak di atas rumput menuju ayahnya dan menyentuh kaki celananya dengan tangan mungil yang gemuk. "Maafkan ayah, anak-anakku. Maafkan aku, Nadira Maharani, aku benar-benar bodoh." Tetapi agar kalian mengerti bagaimana seorang pria terdidik lulusan Universitas Indonesia yang melanjutkan studi di Singapura bisa jatuh ke dalam kebutaan hati seperti ini, agar kalian memahami mengapa Melati Kusuma memiliki kekuasaan sebesar itu atas dirinya dan mengapa Nadira Maharani menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga yang hancur ini, aku harus menceritakan bagaimana semuanya bermula. Karena sebelum taman yang diterangi matahari ini, sebelum kesadaran yang mengubah hidup ini, ada begitu banyak kegelapan, begitu banyak dingin, dan begitu banyak penderitaan di rumah besar yang kosong itu. Kalian harus tahu satu hal penting. Uang tidak pernah bisa menghangatkan jiwa yang membeku. Villa mewah Ardian Prasetyo di BSD City adalah bukti hidup dari kenyataan pahit itu. Bayangkan rumah yang seolah keluar langsung dari majalah desain interior mewah. Luasnya 1.200 meter persegi penuh kemewahan internasional. Lantai marmer impor mengilap begitu terang hingga orang bisa merapikan rambut lewat pantulannya. Langit-langit setinggi 5 meter dengan lampu gantung kristal yang harganya lebih mahal daripada mobil baru. Furnitur rancangan arsitek terkenal yang membuat orang takut duduk di atasnya, apalagi membiarkan anak kecil bermain di sana. Kolam renang infinity pool yang seolah menyatu dengan langit. Taman indah itu dirawat oleh 6 tukang kebun yang datang 3 kali seminggu. Garasi rumah itu mampu menampung 8 mobil mewah. Ruang penyimpanan minuman berpendingin menyimpan botol-botol anggur yang harganya lebih mahal daripada pendapatan setahun banyak keluarga Indonesia. Rumah itu memang indah, megah, dan mengagumkan, tetapi di dalamnya sudah mati sepenuhnya. Tepat 1,5 tahun sebelumnya, rumah itu pernah dipenuhi kehidupan sejati. Intan Puspitasari, istri Ardian Prasetyo, memenuhi setiap ruangan dengan bunga segar yang dibeli dari pasar induk Ramat Jati, musik klasik yang mengalun dari pengeras suara, dan tawa bening yang menggema di lorong-lorong. Intan Puspitasari bukan perempuan kaya sejak lahir seperti Ardian Prasetyo. Ia adalah putri seorang pedagang kecil dari Bandung. Ia belajar pendidikan anak di Universitas Padjadjaran dengan perjuangan keras dan beasiswa. Ketika mereka bertemu di pesta kelulusan seorang teman bersama, Ardian Prasetyo terpikat bukan semata karena kecantikannya. Walau ia memang sangat cantik dengan rambut ikal dan senyum yang mampu meluluhkan hati paling dingin, melainkan karena caranya memperlakukan semua orang dengan kelembutan yang sama, dari pelayan sampai pemilik pesta. Intan Puspitasari memanusiakan kembali Ardian Prasetyo, mengajarinya melihat lebih jauh daripada angka keuntungan dan laporan investasi. Dialah yang mendorongnya berinvestasi dalam kegiatan sosial, meyakinkannya memberi beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, dan membuatnya sadar bahwa kebahagiaan sejati tersembunyi dalam hal-hal kecil. Sarapan bersama, berjalan santai di taman, malam sederhana dengan popcorn dan menonton film di rumah. Namun kelahiran si kembar berubah menjadi tragedi yang tidak mampu diselesaikan oleh uang sebanyak apapun. Salah satu musibah medis tak terduga yang tidak peduli pada saldo rekening, asuransi premium, ataupun nama besar keluarga. Intan Puspitasari mengalami emboli paru-paru berat saat operasi sesar. Para dokter terbaik di Rumah Sakit Pondok Indah berjuang selama 6 jam untuk menyelamatkannya, tetapi gagal.
Ia menyerahkan nyawanya agar Raihan Pratama dan Rafa Prasetya bisa bernapas, agar kedua putranya lahir sehat dan sempurna. Dan ketika Intan Puspitasari menutup mata untuk selamanya pada dini hari bulan Maret yang dingin itu, Ardian Prasetyo juga menutup hatinya. Ia menguncinya rapat lalu melempar kuncinya ke dasar sumur penderitaan. Ia berubah menjadi hantu elegan yang berkeliaran di rumah mewahnya sendiri. Zombie berjas mahal yang menenggelamkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan seolah itu obat bius terhadap kenyataan. Aku harus menjamin masa depan keuangan anak-anak, begitu ia mengulang pada dirinya sendiri setiap pagi di depan cermin untuk membenarkan alasan mengapa ia menghabiskan 18, kadang 20 jam sehari di kantor kawasan SCBD Jakarta, menutup kesepakatan bisnis, memperluas kerajaan hotel, dan mengumpulkan semakin banyak uang. Itu bohong besar. Yang sebenarnya terjadi adalah Ardian Prasetyo tidak sanggup pulang ke rumah dan tidak menemukan Intan Puspitasari bersenandung di dapur sambil membuat pai jeruk nipis kesayangannya. Ia tidak tahan melewati ruang tamu tanpa melihat istrinya membaca buku di kursi favoritnya. Dan lebih menyakitkan dari semua itu, ia tidak tahan mendengar tangisan terus-menerus kedua bayinya. Karena setiap air mata mereka mengingatkannya dengan kejam bahwa ibu mereka sudah tidak ada untuk menenangkan mereka. Raihan Pratama dan Rafa Prasetya tumbuh. Jika keadaan itu masih bisa disebut tumbuh, hanya dengan bertahan secara emosional. Sepenuhnya diserahkan kepada pergantian tanpa akhir para perawat dan pengasuh yang direkrut dari agen elit di Jakarta. Perempuan-perempuan berseragam rapi itu bekerja mengikuti jadwal ketat, mengganti popok sesuai buku panduan, memberikan susu dengan suhu tepat yang diukur termometer digital. Tetapi tidak pernah, sama sekali tidak pernah, menatap mata kedua anak itu lebih dari beberapa detik yang diperlukan. Tuan Ardian Prasetyo, anak-anak mengalami kolik, kata para tenaga profesional itu dengan wajah datar. Belikan obat terbaik, yang paling mahal. Impor dari Singapura kalau perlu, jawabnya tanpa mengangkat mata sedikit pun dari kontrak bernilai miliaran rupiah yang sedang ia tanda tangani. Tuan, anak-anak tidak tidur malam hari, mereka menangis terus. Aku sudah membeli ranjang bayi buatan Eropa yang bisa bergoyang sendiri, lengkap dengan musik klasik dan pengatur suhu otomatis. Tidak peduli berapa harganya. Ardian Prasetyo telah meyakinkan dirinya bahwa menjadi ayah hanyalah soal menandatangani cek. Ia sungguh percaya bahwa dengan membayar dokter anak terbaik di kota, membeli pakaian bayi bermerek impor, dan memenuhi kamar dengan mainan edukatif yang sangat mahal, berarti ia sudah menjalankan tugas sebagai ayah dengan sempurna. Namun kedua bayi itu tetap menangis. Mereka menangis siang dan malam tanpa henti. Tangisan kering, terus-menerus, dan menyiksa, yang membuat seluruh rumah tegang. Itu adalah tangisan kesepian mutlak, tangisan karena tidak adanya cinta sejati. Dua makhluk kecil itu memiliki spray katun premium yang lembut, tetapi tidak memiliki kehangatan manusia. Mereka punya mainan impor seharga mahal, tetapi tidak punya pelukan penuh kasih. Mereka memiliki semua yang bisa dibeli uang, tetapi tidak memiliki satu hal yang tidak dijual di toko manapun. Perhatian, kasih sayang, kehadiran, dan cinta tanpa syarat. Di tengah bencana emosional itulah ia muncul seperti penyelamat turun dari langit, Melati Kusuma. Sahabatku, jika kalian melihat Melati Kusuma pertama kali melangkah ke villa itu, kalian akan mengira seorang putri dari dongeng baru saja datang. Pirang alami, rambut lurus selembut sutra, tinggi dan anggun seperti model, selalu mengenakan pakaian desainer yang harganya melebihi gaji bulanan orang biasa, dan parfum impor Prancis yang manis menyengat hingga tercium dari kejauhan. Melati Kusuma adalah putri tunggal Rizal Saputra, pengusaha properti besar yang menjadi rekan kecil Ardian Prasetyo dalam beberapa proyek hotel di Surabaya. Seorang sosialita manja dari kawasan elit Citraland Surabaya, terbiasa sejak kecil mendapatkan apapun yang ia inginkan hanya dengan mengulurkan tangan. Ia muncul di rumah itu 3 minggu setelah pemakaman Intan Puspitasari. Katanya ingin membantu mengatur rumah dan urusan domestik yang tak sanggup lagi ditangani Ardian Prasetyo di tengah duka mendalam. Kasihan sekali Ardian Prasetyo, desa Melati Kusuma dengan suara kekanak-kanakan manja yang ia latih berjam-jam di depan cermin kamar mandi kamar utama yang sudah ia kuasai sebagai miliknya sendiri. Begitu kesepian, begitu tersesat, begitu terbebani pekerjaan penting. Biarkan aku mengurus semua urusan rumah tangga yang membosankan ini. Pria sekelas dirimu tak pantas pusing memikirkan susu formula atau popok sekali pakai. Dan Ardian Prasetyo,
yang sepenuhnya linglung karena duka, kelelahan fisik dan mental, serta beratnya tanggung jawab mengurus 2 anak kecil sendirian, membiarkan perempuan itu mengambil kendali. Ia praktis menyerahkan kunci kerajaan kepada orang asing sepenuhnya. Namun Melati Kusuma datang bukan karena cinta, kasih, atau belas kasihan kepada duda yang terluka itu. Ia tidak menginginkan Ardian Prasetyo sebagai pria, sebagai pasangan, atau sebagai ayah bagi anak-anak masa depan. Ia menginginkan tepat apa yang terlihat di rekening bank milik pria itu. Miliaran rupiah investasi, 3 jaringan hotel yang terus berkembang, properti di Jakarta, Surabaya, dan Bali, saham perusahaan, dana investasi, serta warisan keluarga yang terus tumbuh selama 3 generasi. Melati Kusuma memandang Ardian Prasetyo seperti tiket loter pemenang yang jatuh ke pangkuannya karena keberuntungan. Tetapi ada penghalang yang tampak kecil namun sebenarnya sangat besar di jalan menuju impiannya. Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Bagi Melati Kusuma, 2 anak itu bukan manusia kecil rapuh yang kehilangan ibu mereka secara tragis. Mereka bukan anak yatim yang membutuhkan cinta, perawatan, dan perlindungan. Mereka hanyalah hambatan hidup yang harus disingkirkan. Bagi Melati Kusuma, mereka hanyalah beban berisik. Barang bawaan tak diinginkan yang menghalangi impiannya hidup seperti ratu di sisi seorang jutawan. Sayangku, desa Melati Kusuma kepada Ardian Prasetyo sambil menuangkan segelas anggur impor yang ia pilih sendiri dari ruang penyimpanan minuman, selalu yang paling mahal dan paling mewah. Anak-anak ini benar-benar sangat sulit. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak ahli perkembangan anak, dokter anak terkenal, psikolog anak, dan semuanya mengatakan hal yang sama. Mungkin mereka mewarisi sifat rapuh dari almarhumah Intan Puspitasari. Kasihan sekali, semoga tenang di sisi Tuhan. Tapi anak-anak ini sangat butuh disiplin keras, tangan tegas, dan batasan yang jelas. Para pengasuh profesional tidak pernah bertahan lama di Villa BSD City, bukan karena mereka bodoh atau ceroboh, melainkan karena Melati Kusuma dengan sengaja menjadikan hidup mereka neraka. Jika seorang pengasuh terlalu sayang kepada anak-anak dan menunjukkan kasih tulus, Melati Kusuma akan berlari kepada Ardian Prasetyo membawa cerita palsu bahwa ia memergoki pegawai itu mencuri perhiasan dari brankas atau mengacak-acak laci kamar tanpa izin. Jika seorang pengasuh rajin, cekatan, dan mampu menenangkan bayi-bayi itu, Melati Kusuma akan mengarang cerita bahwa ia melihat perempuan itu menggoda tukang kebun, terlalu lama menelepon saat jam kerja, atau memberi makanan basi kepada anak-anak. Dalam 6 bulan yang mengerikan, tidak kurang dari 7 pengasuh berbeda keluar masuk rumah itu. Pergantiannya begitu cepat sampai Raihan Pratama dan Rafa Prasetya tak sempat melekat kepada siapapun. Mereka hidup dalam kecemasan dan rasa tidak aman yang terus-menerus. Villa mewah itu berubah menjadi medan perang emosional. Kedua anak itu tampak pucat, hidung selalu berair, mudah sakit, dan menangis putus asa sepanjang waktu. Suara kecil apapun membuat mereka terkejut. Kehadiran orang asing manapun membuat mereka menjerit histeris. "Apa yang sebenarnya kamu butuhkan, Ardian Prasetyo?" kata Melati Kusuma pada suatu malam Sabtu sambil mengusap lengan kekarnya dengan kuku manikur sempurna, saat mereka menikmati sampahnya premium di balkon menghadap kolam renang bercahaya. Bukan lagi perawat sok pintar dengan ijazah universitas yang merasa paling benar. Yang kamu butuhkan adalah seseorang yang sederhana, seseorang yang tahu posisinya di rumah ini. Melati Kusuma berhenti sejenak dengan sengaja, menyesap minuman mahalnya lalu melanjutkan. Kamu butuh gadis desa yang rendah hati, yang patuh tanpa bertanya, yang membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak-anak tanpa membuat masalah. Seseorang yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yang sebenarnya ingin ia katakan di balik kalimat manis beracun itu adalah, aku butuh perempuan miskin dan putus asa. Seseorang yang bisa kuhinakan, kupijak, dan kupakai sesuka hati. Seseorang yang tak punya pendidikan dan tak punya kekuatan untuk melaporkanku saat aku mulai menyiksa anak-anak ini, sampai akhirnya kamu sendiri mengirim mereka ke sekolah asrama jauh dari sini. Begitulah cara berkas sederhana milik Nadira Maharani sampai di atas meja kayu jati di kantor pribadi Ardian Prasetyo. Bukan melalui agen tenaga kerja elit seperti sebelumnya. Hanya selembar kertas putih biasa yang ditulis tangan dengan tulisan rapi. Kertas itu diam-diam diselipkan di antara dokumen bisnis sang majikan oleh Bu Sari Wulandari,
juru masak setia yang sudah bekerja di rumah itu lebih dari 15 tahun. Nama, Nadira Maharani. Usia 23 tahun. Asal, Malang, Jawa Timur. Pengalaman kerja, merawat 5 adik saya sejak usia 12 tahun dan 6 keponakan kecil di keluarga. Referensi yang tertulis di bawahnya adalah Pak Ustaz Farhan dari Masjid Agung Malang dan Bu Sari Wulandari. Ardian Prasetyo membaca kertas itu dengan dahi berkerut dan wajah meremehkan yang berusaha ia sembunyikan. Gadis desa dari kampung. Bu Sari Wulandari, kamu serius? Perempuan ini bahkan belum tamat sekolah menengah, tidak pernah ikut pelatihan pengasuh anak. Dan referensinya apa? Seorang ustaz dari kota kecil dan kamu. Ini bukan riwayat kerja profesional. Memang begitu, Tuan, jawab Bu Sari Wulandari, perempuan yang sering berpura-pura tuli saat perlu tetapi sebenarnya mendengar sampai ke isi hati orang lain. Gadis ini sangat membutuhkan pekerjaan untuk mengumpulkan uang operasi ibunya yang sakit tulang belakang. Dia benar-benar butuh, dan tangannya diberkahi. Tangan orang desa tidak tahu cara berbohong, Tuan. Anak ini berbeda dari yang lain. Bu Sari Wulandari menurunkan suara lalu mendekat. Selain itu, terus terang saja, para pengasuh dari agen mahal itu tidak sanggup bertahan lama di rumah ini karena keadaan dengan Melati Kusuma. Gadis desa ini, karena sangat butuh pekerjaan, akan sanggup menahan apapun demi tidak kehilangan nafkah. Ardian Prasetyo, yang putus asa karena pengasuh terakhir mengundurkan diri pagi sebelumnya dengan alasan urusan pribadi padahal sebenarnya melarikan diri dari gangguan Melati Kusuma. Menarik napas panjang, memijat pelipis yang terus sakit, lalu berkata, baiklah, suruh dia datang wawancara. Tapi jelaskan bahwa ini masa percobaan. Satu kesalahan, satu kebodohan, satu keluhan saja, langsung keluar. Dan gajinya setengah dari yang kubayar pengasuh sebelumnya. Dia tidak punya kualifikasi, jadi jangan berharap dibayar seperti yang punya. Baik, Tuan, jawab Bu Sari Wulandari sambil menyembunyikan senyum penuh harapan. Besok pagi anak itu datang. Ketika Nadira Maharani tiba untuk wawancara pada Kamis sore yang hujan itu, ia tampak seperti burung kecil ketakutan yang tersesat di dalam istana raksasa. Ia datang naik bus dari terminal Kampung Rambutan, lalu naik 2 kali kereta kota dan 1 angkutan antar kota sebelum sampai ke kompleks elit BSD City. Ia mengenakan gaun sederhana bermotif bunga, bersih dan rapi disetrika, tetapi jelas sudah usang karena sering dipakai dan dicuci. Sepatunya dari kulit sintetis murah yang biasa dijual di pusat kota, namun dipoles begitu bersih hingga berkilau. Ia membawa tas imitasi kulit yang pasti harganya murah dari toko serba ada. Tetapi yang paling menarik perhatian Ardian Prasetyo adalah cara gadis itu memeluk tas tersebut erat di dada, seolah tas itu perisai pelindung dan di dalamnya tersimpan seluruh harta paling berharga dalam hidupnya. Ardian Prasetyo menerima kedatangannya di kantor pribadi, duduk di balik meja besar sebagai pertunjukan kuasa dan wibawa. Ia menatap Nadira Maharani dari atas sampai bawah dengan kesombongan alami orang yang memiliki miliaran rupiah dan terbiasa membuat pegawai gemetar. Jadi kamu Nadira Maharani yang katanya pandai merawat anak, katanya dengan nada yang jelas menunjukkan ia sama sekali tidak percaya pada kemampuan gadis itu. Ya, Tuan, jawabnya. Suaranya sedikit bergetar karena gugup, tetapi mata berwarna madu itu menatap lurus tanpa menghindar. Memang benar saya tidak punya ijazah tergantung di dinding, Tuan. Saya tidak kuliah dan tidak punya sertifikat perkembangan anak. Tapi saya tahu beberapa hal penting. Saya tahu kapan anak benar-benar lapar dan kapan hanya butuh perhatian. Saya tahu kapan mereka mengantuk atau ketakutan. Saya tahu kapan mereka sakit atau hanya rewel. Dan saya tahu cara mengusir rasa takut, Tuan, serta menenangkan hati yang gelisah. Tepat saat itu juga, seolah nasib sedang mengatur ujian terakhir, dari lantai atas rumah terdengar suara yang sangat dikenal Ardian Prasetyo. Tangisan putus asa dan bersamaan dari si kembar Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Tepat pukul 6 sore, jam paling sulit setiap hari, saat kedua anak itu biasanya menjadi paling rewel dan mustahil ditenangkan. Suara tangisan itu turun melewati tangga marmer dan menerobos masuk ruang kerja seperti sirene yang memekakan telinga. Ardian Prasetyo meringis kesal dan tersiksa.
seperti biasa setiap kali mendengar anak-anaknya menangis. Kalau kamu bisa membuat mereka berhenti menangis dalam 10 menit, katanya sambil melirik jam tangan mewah di pergelangan tangannya, pekerjaan ini milikmu. Kalau gagal, pintu keluar ada di sana dan aku bahkan tidak akan membayar ongkos pulangmu. Nadira Maharani tidak meminta izin, tidak menunggu ia selesai bicara, tidak bertanya di mana kamar anak-anak berada. Ia hanya bangkit dari kursi lalu berlari menaiki tangga dengan tekad yang membuat Ardian Prasetyo terkejut. Karena penasaran, pria itu mengikuti beberapa langkah di belakang dalam diam. Untungnya hari itu Melati Kusuma sedang tidak berada di rumah. Ia pergi berbelanja ke Plaza Indonesia memakai kartu kredit milik Ardian Prasetyo. Nadira Maharani masuk ke kamar anak-anak tanpa ragu. Ruangan itu dipenuhi bau disinfektan mahal khas rumah sakit dan kesedihan yang begitu pekat sampai dinding pun seolah mengeluarkannya. Kedua bayi itu berada di ranjang bayi impor dengan pagar terangkat seperti penjara, wajah merah dan tubuh berkeringat karena terlalu lama menangis. Pakaian mereka basah oleh air mata dan peluh. Nadira Maharani tidak mencari mainan edukatif, tidak menyalakan alat musik gantung, tidak mengambil dot khusus, tidak menggunakan satupun alat mahal yang memenuhi ruangan itu. Ia mendekati ranjang bayi, menurunkan pagar pengaman dengan hati-hati, lalu dengan tenaga mengejutkan yang tak terlihat dari tubuh kurusnya, ia mengangkat kedua bayi sekaligus, satu di tiap lengan, selembut seseorang memegang burung yang terluka. Ia duduk di kursi goyang empuk dan mulai bernyanyi pelan. Itu bukan lagu klasik penenang bayi seperti yang biasa direkomendasikan dalam produk mahal perkembangan anak. Itu lagu lama dari kampung halamannya di Malang, Jawa Timur, lagu yang biasa dinyanyikan para nenek saat merajut di teras menjelang sore. Tidurlah anakku, tidurlah sekarang, malam akan datang, ibu ada di sini. Suara Nadira Maharani tidak memiliki teknik penyanyi profesional. Suaranya serak, sederhana, hangat, seperti tanah tempat ia dibesarkan. Tetapi suaranya memiliki sesuatu yang tak bisa diajarkan sekolah manapun. Kejujuran, kasih sayang sejati, dan kehangatan manusia. Ia mendekap kedua anak itu ke dadanya yang kecil namun menenangkan. Ia merasakan detak jantung cepat dari tubuh mungil yang ketakutan itu melalui pakaiannya, lalu mulai bernapas perlahan dan dalam, menyalurkan ketenangan lewat tubuhnya sendiri. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Sedikit demi sedikit, seolah sihir lembut sedang ditenun di udara kamar yang hanya mengenal kesedihan itu, tangisan mulai mereda. Isak putus asa berubah menjadi helaan napas terputus-putus. Ketegangan tubuh mungil mereka perlahan mencair. Raihan Pratama adalah yang pertama tenang sepenuhnya. Ia menghela napas panjang seperti seseorang yang akhirnya menemukan damai setelah perang panjang, lalu menyandarkan kepala kecilnya di bahu Nadira Maharani dan memejamkan mata bengkaknya karena menangis. Rafa Prasetya butuh beberapa menit lebih lama, tetapi akhirnya ia pun menyerah pada kekuatan kehadiran lembut itu. Ia berhenti menangis, menatap Nadira Maharani dengan penasaran dan, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, memperlihatkan sesuatu yang menyerupai senyum. Ardian Prasetyo, yang menyaksikan semuanya dari ambang pintu, merasakan bulu kuduknya berdiri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bahkan tepatnya hanya 6 menit, kamar itu dipenuhi keheningan total. Bukan keheningan kosong karena tak ada kehidupan, melainkan keheningan damai yang hangat. Diterima, kata Ardian Prasetyo, berusaha menjaga suara tetap tegas dan profesional agar tidak terlihat betapa terkejut dan terharunya ia. Kamu mulai besok juga. Kamarmu ada di lantai bawah. Dan hati-hati dengan Melati Kusuma. Dialah yang berkuasa di rumah ini sekarang. Nadira Maharani mengangguk pelan, mengecup lembut dahi masing-masing anak itu lalu berbisik, "Terima kasih, Tuan. Saya janji Tuan tidak akan menyesal telah memberi saya kesempatan ini." Kasihan Nadira Maharani. Ia sama sekali tidak tahu neraka baru saja mulai terbuka di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa majikan barunya, Melati Kusuma, sudah menajamkan kuku untuk menghancurkannya, karena Melati Kusuma tidak menginginkan seseorang yang mampu menenangkan anak-anak itu. Ia menginginkan orang yang gagal total, agar bisa meyakinkan Ardian Prasetyo bahwa kedua anak itu adalah kasus tanpa harapan yang harus dikirim jauh dari rumah. Sangat jauh. Namun yang tidak diketahui Melati Kusuma adalah saat berusaha menghadirkan korban yang mudah ditindas,
Ardian Prasetyo justru membawa ke dalam rumah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan seluruh uang di dunia. Sebuah hati pemberani dan jiwa yang siap berjuang sampai mati demi kesejahteraan dua anak kecil tak berdosa. Dan Nadira Maharani akan membutuhkan seluruh keberanian itu, karena perang yang akan dimulai jauh lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Jika kalian pernah melihat apel merah mengilap di luar tetapi ketika digigit ternyata busuk dan penuh ulat di dalam, maka kalian sudah mengenal melati kusuma luar dan dalam. Begitulah dirinya, penampilan sempurna yang menyembunyikan kebusukan yang bahkan meracuni udara di sekitarnya. Nadira Maharani baru 1 minggu bekerja di Villa BSD City. Dalam 7 hari itu ia telah melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. Raihan Pratama dan Rafa Prasetya berhenti menangis di malam hari, makan dengan baik pada jamnya, tidur tenang seperti dua malaikat kecil. Bahkan sesekali tertawa ketika ia membuat wajah lucu untuk mereka. Itu bukan ilmu rumit atau teknik pendidikan anak tingkat tinggi, melainkan kasih sayang tulus yang diberikan setiap saat. Nadira Maharani menciptakan rutinitas hangat bersama mereka. Ia menggendong keduanya memakai kain gendong sederhana dari spray lama, menjaga tubuh mungil mereka tetap dekat di dadanya saat ia membersihkan rumah atau menyiapkan bubur bayi rumahan. Kedua anak itu merasakan kehangatan manusia yang konstan dan detak jantung tenang milik Nadira Maharani, akhirnya menemukan rasa aman emosional yang mereka butuhkan sejak lahir. Tetapi kedamaian tidak pernah lama saat iblis memutuskan datang berkunjung. Pada Selasa pagi sekitar pukul 10, sebuah mobil sport merah ceri berhenti mendadak di jalan kerikil depan villa, mengangkat debu tebal dan menimbulkan suara ribut yang membangunkan setengah kompleks. Raungan mesinnya menggema di antara pepohonan seperti binatang buas lapar. Nadira Maharani sedang berada di taman depan bersama kedua anak itu di stroller bayi ganda, memanfaatkan hangat matahari pagi Jakarta agar mereka mendapat vitamin D alami seperti anjuran dokter anak. Ketika melihat mobil mewah itu dan perempuan yang turun darinya, bulu kuduk Nadira Maharani meremang. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tidak mengenalnya sama sekali. Namun naluri perempuan desa yang bisa mencium datangnya badai, berteriak keras di dalam hati, bahaya, bahaya merah. Melati Kusuma turun dari mobil sambil membetulkan penampilannya dengan dramatis. Ia mengenakan setelan linen putih yang harganya lebih mahal daripada penghasilan setahun Nadira Maharani, kacamata hitam desainer mewah, dan parfum menyengat yang tercium dari jarak jauh. Tak satu helai pun rambut pirang platinumnya bergerak oleh angin pagi. Segala sesuatu pada dirinya tampak buatan, terhitung, terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Ardian Prasetyo berlari keluar dari rumah untuk menyambutnya di pintu gerbang, dan saat itulah sandiwara penipuan dimulai. Sayangku, teriak Melati Kusuma sambil berlari ke pelukan Ardian Prasetyo dengan kegembiraan berlebihan seperti iklan margarin di televisi. Aku sangat merindukanmu. Dan lihatlah, di sana ada malaikat-malaikat kecilku yang berharga. Nadira Maharani langsung terpaku. Malaikat kecil? Malaikat yang mana? Perempuan itu tidak pernah menunjukkan sedikit pun ketertarikan kepada anak-anak tersebut. Bahkan sebaliknya, setiap kali melihat mereka wajahnya selalu menunjukkan jijik yang nyaris tak tersamarkan. Melati Kusuma berjalan menuju stroller tempat Raihan Pratama dan Rafa Prasetya berada. Tetapi ia tidak mendekat terlalu jauh, seolah takut kedua bayi itu akan mengotori pakaian mahalnya atau merusak riasan sempurnanya. Ah, lucunya mereka, kata Melati Kusuma, membuat ekspresi yang berusaha meniru senyum keibuan tetapi malah tampak seperti orang sakit perut. Besar sekali sekarang, manis sekali. Namun Nadira Maharani melihat sesuatu yang penting. Saat pura-pura bicara kepada anak-anak, mata Melati Kusuma justru menatap dirinya tanpa berkedip. Tatapan itu dingin, menghitung, menilai, seperti pemangsa sedang mengukur mangsa. Ia meneliti Nadira Maharani dari ujung kepala sampai kaki, mencatat setiap detail. Sepatu usang, seragam sederhana, tangan kasar karena kerja berat, sikap rendah hati seseorang yang tak punya uang maupun kuasa. Ini Nadira Maharani, kata Ardian Prasetyo sambil memperkenalkan, tangannya melingkar posesif di pinggang tunangannya. Dia pengasuh baru kita. Dia melakukan pekerjaan luar biasa dengan anak-anak. Kamu tidak akan percaya, Melati Kusuma. Mereka akhirnya tidur semalaman, makan dengan baik, sehat kembali.
Ini seperti keajaiban. Melati Kusuma melepas kacamata hitamnya dengan gerakan lambat penuh sandiwara, memperlihatkan mata biru yang sedingin es di lemari pendingin. Oh, menarik sekali, katanya sambil menarik setiap kata seolah mengunyahnya perlahan. Beruntung sekali kamu, Ardian Prasetyo, karena agen pengasuh termahal di Jakarta meyakinkanku bahwa anak-anak ini kasus tanpa harapan, terlalu sulit untuk ditangani tenaga profesional manapun. Betapa menyenangkan mengetahui kamu menemukan seseorang yang begitu kampungan. Ardian Prasetyo tidak menangkap hinaan yang tersembunyi di balik kata itu. Baginya Melati Kusuma hanya sedang mendeskripsikan. Tetapi Nadira Maharani mengerti dengan sangat jelas. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Senang bertemu dengan Anda, Nona, ucap Nadira Maharani sambil menundukkan kepala dengan sopan seperti yang diajarkan sejak kecil di Malang, Jawa Timur. Nona, potong Melati Kusuma dengan suara tajam. Panggil aku Nona Melati. Dan jangan bicara kepadaku kalau aku tidak bertanya lebih dulu. Ardian Prasetyo tertawa kecil dengan canggung. Melati Kusuma memang sangat menjaga etika sosial, Nadira Maharani, tapi karena hatinya emas murni. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Ayo masuk, sayang. Ada beberapa kontrak penting yang ingin kutunjukkan padamu. Mereka pun masuk rumah sambil bergandengan tangan. Nadira Maharani tetap di luar bersama kedua anak itu, merasakan udara di sekelilingnya berubah berat dan menekan, seperti sebelum badai besar datang. Ia menatap kedua bayi yang tiba-tiba tampak gelisah hanya karena mendengar suara melengking Melati Kusuma. Raihan Pratama mulai merengek pelan. Rafa Prasetya menatap ke arah pintu rumah dengan ekspresi takut yang memilukan hati. Tenang, sayangku, bisik Nadira Maharani sambil berjongkok agar sejajar dengan stroller. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Nadira Maharani ada di sini untuk melindungi kalian selalu. Namun Nadira Maharani keliru besar. Apa yang akan terjadi sore itu adalah awal perang psikologis begitu kejam sampai drama televisi paling berlebihan pun akan tampak seperti komedi romantis. Pada sore yang sama, Ardian Prasetyo harus keluar mendadak untuk menyelesaikan krisis di salah satu proyek hotelnya di wilayah Jawa Barat. Ada masalah pasokan semen yang bisa menunda pembukaan 2 bulan dan membuatnya rugi miliaran rupiah karena denda kontrak. Melati Kusuma, bunga hatiku, maukah kamu tinggal di sini beberapa jam dan mengurus semuanya? Tanya Ardian Prasetyo sambil mengambil tas kerja dan kunci mobil. Bu Sari Wulandari ada di dapur kalau kamu butuh apapun. Nadira Maharani bersama anak-anak. Aku kembali sebelum makan malam. Tentu saja aku tidak keberatan, sayangku, jawab Melati Kusuma sambil menciumnya lama di bibir, ciuman dramatis yang jelas telah ia latih dari film-film romantis. Pergilah tenang mengurus bisnis pentingmu. Aku akan menjaga semuanya di rumah ini. Kita keluarga, bukan? Begitu suara mesin mobil mewah Ardian Prasetyo menghilang di kejauhan dan gerbang otomatis tertutup dengan bunyi klik terakhir, senyum manis penuh cinta milik Melati Kusuma lenyap seketika seperti lampu yang dimatikan. Wajahnya berubah total. Garis-garis lembut mengeras. Mata birunya berubah menjadi 2 bilah es tajam. Sikap anggun berganti menjadi kekakuan seorang komandan. Melati Kusuma berjalan perlahan menyusuri rumah, memeriksa tiap ruangan seperti jenderal meninjau medan perang. Ia melepas sepatu hak tingginya lalu melemparkannya keras ke sofa kulit putih hingga bunyinya menggema di ruang tamu. Nah, sekarang baru benar, katanya pada diri sendiri sambil tertawa keras tanpa sedikit pun kegembiraan. Sekarang kita lihat siapa penguasa rumah ini yang sebenarnya. Lalu ia berteriak ke arah dapur, Bu Sari Wulandari. Bawakan aku segelas anggur Prancis paling mahal dari ruang minuman. Dan kau, Nadira Maharani, teriaknya sambil menatap ke arah lantai atas tempat kamar anak-anak berada. Turun sekarang juga. Beberapa menit kemudian Nadira Maharani muncul di puncak tangga sambil menggendong Rafa Prasetya, karena anak itu baru bangun dari tidur siang. Ya, Nona Melati? Tanya Nadira Maharani dengan sopan. Aturan pertama di rumahku, kata Melati Kusuma sambil naik beberapa anak tangga agar posisinya lebih tinggi. Jelas ingin menunjukkan kuasa. Kalau aku memanggil, kau harus datang berlari. Jangan membuatku menunggu bahkan 5 detik.
Aturan kedua, dua hama kecil itu tetap terkunci di kamar mereka dan tidak turun ke area sosial rumah ini. Aku tidak mau melihat, mendengar, atau bahkan tahu mereka ada saat aku sedang beristirahat. Nadira Maharani memeluk Rafa Prasetya lebih erat ke dadanya, melindunginya secara naluriah. Tapi, Nona Melati, anak-anak butuh sinar matahari, udara segar, ruang untuk diam, bentak Melati Kusuma dengan suara yang mengguncang dinding. Siapa yang menyuruhmu bicara? Siapa yang memberi izin kau mempertanyakan aku? Bu Sari Wulandari keluar dari dapur membawa gelas anggur yang diminta. Namun ketika melihat Melati Kusuma berteriak dan Nadira Maharani menciut di tangga, ia berhenti di tengah ruang tamu tanpa tahu harus berbuat apa. Melati Kusuma turun kembali lalu mendekati Nadira Maharani sampai wajah mereka nyaris saling menyentuh. Nadira Maharani bisa mencium napas perempuan itu bercampur aroma permen mint dan kemarahan yang tampaknya datang dari tempat paling gelap dalam dirinya. Dengar baik-baik, perempuan kampung murahan, desis Melati Kusuma pelan agar Bu Sari Wulandari tidak mendengar semuanya. Aku tidak tahu cerita menyedihkan apa yang kau jual kepada Ardian Prasetyo, atau sandiwara korban seperti apa yang kau mainkan untuk mendapat pekerjaan ini, tapi trik-trikmu tidak akan mempan padaku. Melati Kusuma berjalan mengitari Nadira Maharani seperti pemangsa mengelilingi buruannya. Setiap kata keluar penuh racun. Aku akan jelaskan aturan rumah ini agar tidak ada salah paham. Aturan nomor 1, kau tidak boleh mendekati Ardian Prasetyo. Jika dia masuk ke ruangan, kau keluar. Jika dia datang bicara denganku, kau menghilang. Aturan nomor 2, anak-anak itu tidak boleh menggangguku sedikit pun. Kalau aku mendengar satu rengekan, satu tangisan, satu suara dari mereka saat jam istirahatku, kau ambil barangmu dan keluar saat itu juga. Dan aturan nomor 3, Melati Kusuma berhenti tepat di depan Nadira Maharani lalu menekan jari telunjuknya keras ke bahu gadis itu sampai meninggalkan bekas di pakaian. Kau hanyalah pembantu. Kau bukan siapa-siapa. Jangan pernah berpikir hanya karena Ardian Prasetyo tersenyum sekali dua kali kepadamu, itu berarti kau bagian dari keluarga ini. Kau sepenuhnya bisa dibuang, mengerti? Aku bisa melemparmu seperti tisu bekas kapanpun aku mau. Mata Nadira Maharani mulai panas dipenuhi air mata. Bukan karena sakit di bahu tempat jari itu menekan keras, melainkan karena penghinaan kejam tanpa alasan. Ia teringat ibunya, Bu Cempaka Lestari, yang terbaring sakit di Malang, Jawa Timur, menunggu dengan harap uang gaji pertama agar bisa menjadwalkan operasi tulang belakang yang menurut petugas BPJS Kesehatan masih harus menunggu sangat lama. Ia teringat uang bulanan yang wajib ia kirim ke rumah untuk membeli obat pereda nyeri yang puskesmas tak mampu sediakan. Ia teringat adik-adiknya yang masih bergantung pada bantuannya agar bisa terus sekolah. Ia menelan harga diri yang terluka lalu berbisik, "Baik, Nona Melati. Saya mengerti semuanya." "Bagus," seru Melati Kusuma, kembali memakai suara manis palsu. "Sekarang naikkan benda cengeng itu ke atas dan jangan biarkan dia berisik. Aku sakit kepala parah dan perlu istirahat." Nadira Maharani buru-buru menaiki tangga dengan kaki gemetar. Ia masuk ke kamar anak-anak lalu menutup pintu dan menyandarkan punggung ke sana, seolah ingin menciptakan benteng antara dunia luar dan sudut aman tempat ia masih bisa melindungi Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Rafa Prasetya, yang melihat seluruh kejadian tanpa memahami kata-katanya namun menangkap nada ancaman dan kekerasan itu, mulai menangis pelan. "SSST. Sayangku," bisik Nadira Maharani sambil mengayunnya di pelukan. "Jangan menangis. Nadira Maharani ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu selama aku masih hidup." Namun jauh di lubuk hati, Nadira Maharani tahu itu baru pertempuran pertama dari perang panjang dan kejam yang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya adalah turunan perlahan menuju neraka di bumi. Ardian Prasetyo pergi ke Surabaya untuk menutup kesepakatan penting, membeli lahan di kawasan Citraland Surabaya tempat ia berencana membangun hotel kelima dalam jaringannya. Ia akan pergi selama 5 hari. 5 hari yang bagi Nadira Maharani terasa seperti 5 abad penyiksaan. Melati Kusuma tidak membuang waktu. Pada hari pertama kepergian Ardian Prasetyo, ia menciptakan rezim teror psikologis yang bahkan diktator paling kejam pun akan bangga melihatnya. Ia memutuskan kamar anak-anak harus dikunci mulai pukul 6 sore.
Nadira Maharani hanya boleh keluar untuk mengambil air atau ke kamar mandi. Itu pun maksimal 5 menit. Jika lebih lama, Melati Kusuma mengancam akan menelepon Ardian Prasetyo dan mengarang cerita tentang kelalaian atau pencurian. Ia melarang Nadira Maharani turun ke dapur setelah pukul 8 malam. Dapur tutup sesuai jadwalku, kata Melati Kusuma sambil duduk di ruang keluarga dengan segelas sampahnya di tangan dan menonton sinetron di televisi layar besar. Kalau anak-anak lapar setelah jam itu masalahmu. Cari cara sendiri. Biar mereka belajar disiplin dan berhenti manja. Nadira Maharani terpaksa menghemat susu formula, menyembunyikan sedikit persediaan di kamar untuk keadaan darurat malam hari. Berkali-kali ia harus memberi air gula hangat demi menipu rasa lapar kedua bayi itu saat tengah malam. Pada hari kedua, Melati Kusuma meningkatkan tingkat kekejamannya. Cuaca sedang sangat panas, panas Jakarta yang membuat aspal terasa meleleh. Melati Kusuma menghabiskan hari di ruang tamu dengan pendingin ruangan menyala maksimum, tetapi ia naik ke kamar anak-anak lalu mematikan kipas langit-langit. Suara kipas itu berisik, katanya sambil menatap jijik Raihan Pratama dan Rafa Prasetya yang berkeringat di baju katun mereka. Dan panas itu bagus, menguatkan kulit. Anak-anak ini terlalu lembek, terlalu sensitif. Mereka harus dibuat lebih tahan. Tolong, Nona Melati, mohon Nadira Maharani sambil melihat wajah kedua bayi yang memerah. Mereka bisa dehidrasi, mereka bisa sakit. Kalau begitu kipasi mereka dengan koran, perempuan bodoh, jawab Melati Kusuma dengan dingin yang membuat darah membeku. Untuk itulah aku membayar gajimu yang menyedihkan. Nadira Maharani menghabiskan semalaman penuh mengipasi kedua anak itu dengan majalah lama yang ia temukan di kamar. Bergantian memakai tangan kanan lalu kiri ketika lengannya sudah tak kuat lagi karena lelah. Ia tidak tidur 1 menit pun, sebab setiap kali berhenti mengipasi, kedua bayi itu langsung terbangun sambil menangis kepanasan. Tetapi pada hari ketiga, Melati Kusuma melewati garis merah yang tak mungkin dihapus lagi. Nadira Maharani turun sebentar ke lantai bawah untuk mengambil popok bersih di ruang cuci. Ia meninggalkan Raihan Pratama dan Rafa Prasetya di area bermain berpagar di ruang main anak, ruangan yang dibuat khusus oleh Ardian Prasetyo untuk mereka, penuh mainan edukatif dan alas busa lembut agar mereka bisa merangkak tanpa terluka. Ia pergi hanya 3 menit. 3 menit yang mengubah segalanya. Saat Nadira Maharani berlari naik tangga sambil membawa sebungkus popok di pelukannya, ia mendengar jeritan yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Itu bukan tangisan bayi biasa yang meminta perhatian atau susu. Itu jeritan kesakitan yang tajam dan putus asa, jeritan yang membuat darah membeku. Ia berlari masuk ke ruang bermain dan melihat pemandangan yang membuat napasnya terhenti. Melati Kusuma berdiri di samping pagar mainan dengan wajah datar tanpa perasaan, memegang secangkir kopi panas mengepul di tangan kanan. Rafa Prasetya, si bungsu dari si kembar, terjatuh di lantai area bermain sambil menangis sejadi-jadinya. Ia memegang lengan kiri mungilnya ke dada dan menggeliat kesakitan. Apa yang terjadi di sini? Teriak Nadira Maharani, menjatuhkan popok ke lantai lalu berlari mengangkat Rafa Prasetya ke pelukannya. Anak itu memang ceroboh, kata Melati Kusuma dengan tenang mengerikan sambil menyeruput kopi seolah tak ada apa-apa. Dia mencoba berdiri sendiri lalu jatuh. Anak-anak ini benar-benar tak berguna, berdiri saja tidak becus. Nadira Maharani memeriksa lengan kecil Rafa Prasetya dengan hati-hati sambil berusaha menenangkan tangis putus asa itu. Lengannya merah, sangat merah. Dan lalu ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di kulit halus lengan bawah bayi itu terdapat bekas bundar merah agak bengkak, lingkaran yang sangat sempurna, sebesar dasar cangkir kopi. Itu bukan luka jatuh. Itu luka bakar. Luka bakar yang dibuat sengaja, dengan niat, dengan kebencian terukur dari seseorang yang ingin menimbulkan penderitaan. Nadira Maharani perlahan mengangkat wajah dan menatap Melati Kusuma. Selama 1 detik yang terasa seperti selamanya, kedua perempuan itu saling menatap dalam keheningan total. Dan dalam tatapan itu, Nadira Maharani melihat kebenaran telanjang. Melati Kusuma sedang tersenyum. Senyum kecil, hampir tak terlihat, tetapi iblis. Anda? Bisik Nadira Maharani dengan suara bergetar antara ngeri dan marah.
Anda sengaja membakar dia. Melati Kusuma tertawa nyaring seolah baru mendengar lelucon terbaik di dunia. Aku? Membakar anak kecil? Kau gila rupanya, perempuan bodoh. Siapa yang akan percaya kata-kata pembantu tidak berpendidikan melawan wanita terhormat sepertiku? Melati Kusuma melangkah mendekat sampai wajah mereka nyaris bertabrakan, menerobos seluruh ruang pribadi Nadira Maharani. Tapi anggap saja, hanya andaikan, kau mencoba menyebarkan fitnah itu. Menurutmu apa yang akan terjadi? Ia tersenyum menikmati setiap kata. Aku akan bilang kepada Ardian Prasetyo bahwa kau mabuk obat, bahwa kau membakar anak itu dengan setrika karena ceroboh, bahwa kau kasar dan tidak stabil. Aku akan bilang aku memergokimu mencuri uang dari dompetku. Lalu tahu apa yang akan terjadi padamu? Ia berhenti sejenak secara teatrikal, menyesap ketakutan lawannya. Kau akan dipecat tanpa pesangon. Kau akan dilaporkan atas penganiayaan anak dan pencurian. Kau akan berakhir di kantor polisi, dicatat sebagai penjahat. Dan ibumu, perempuan malang yang sakit itu di ujung kampung sana, akan mati di ranjang rumah sakit menunggu operasi yang tak pernah datang, sambil tahu bahwa putrinya adalah pencuri dan penyiksa anak-anak tak berdaya. Dunia Nadira Maharani runtuh saat itu juga. Ancaman itu sempurna, kejam, dan sangat masuk akal. Melati Kusuma punya uang, koneksi, dan kekuasaan kata-kata. Sedangkan Nadira Maharani hanyalah pekerja rumah tangga miskin dari desa yang bahkan belum menamatkan sekolah menengah. Di pengadilan manapun, kantor polisi manapun, tempat manapun ia dibawa, perkataan Melati Kusuma akan bernilai jauh lebih tinggi daripada dirinya. Aku lihat kau mengerti situasinya, kata Melati Kusuma. Puas ketika melihat air mata tak berdaya mulai jatuh di pipi Nadira Maharani. Sekarang bersihkan anak itu, obati luka bakarnya, dan buat cepat sembuh. Saat Ardian Prasetyo pulang nanti, kalau dia bertanya, kau akan bilang itu kecelakaan rumah tangga karena kelalaianmu. Mengerti? Kalau saya menolak, tanya Nadira Maharani dengan suara hampir tak terdengar. Kalau begitu aku akan membuat cerita yang lebih buruk lagi, jawab Melati Kusuma sambil mengangkat bahu. Aku bisa bilang aku memergokimu mencoba menenggelamkan anak-anak di bak mandi, atau melihatmu mengguncang mereka dengan kasar supaya diam. Gunakan imajinasimu, sayang. Aku sangat kreatif untuk hal-hal seperti itu. Melati Kusuma berjalan menuju pintu, tetapi sebelum keluar ia menoleh sekali lagi. Dan Nadira Maharani, kejadian hari ini baru permulaan. Kalau kau pikir bisa bermain pahlawan melawanku, kau salah besar. Anak-anak itu adalah penghalang di jalanku, dan aku tidak punya kesabaran terhadap penghalang. Semakin cepat mereka keluar dari hidupku, semakin baik untuk semua orang. Malam itu Nadira Maharani tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai di antara dua ranjang bayi seperti penjaga malam, mengoleskan salep lidah buaya buatan rumahan yang disiapkan Bu Sari Wulandari ke luka bakar di lengan kecil Rafa Prasetya. Bekasnya masih meradang dan menyakitkan hanya untuk dilihat, tetapi syukurlah tampaknya belum mengenai lapisan kulit yang dalam. Selama 3 hari berikutnya Nadira Maharani hidup dalam kewaspadaan terus-menerus, menunggu kekejaman baru dari Melati Kusuma. Namun entah mengapa perempuan itu justru lebih tenang, menghabiskan berjam-jam menelepon dengan suara pelan dan menerima tamu pria-pria berjas yang masuk melalui pintu belakang agar tak dilihat tetangga. Pada Kamis malam, Nadira Maharani sedang menuruni tangga dengan berjinjit untuk mengambil air hangat bagi botol susu. Ketika ia melihat lampu ruang kerja pribadi Ardian Prasetyo menyala, ruangan sakral yang bahkan petugas kebersihan pun tidak diizinkan masuk. Ia mendengar suara dari dalam. Itu bukan percakapan biasa, melainkan bisikan tegang, tawa tertahan, dan bunyi khas kertas yang dibolak-balik. Karena dorongan yang bahkan tak bisa ia jelaskan, Nadira Maharani mendekati pintu kayu tebal itu lalu menempelkan telinga ke celahnya. Aku jamin ini rencana sempurna, Dr. Rahmat Hidayat. Itu suara Melati Kusuma yang tak mungkin salah. Ardian Prasetyo sama sekali tidak tahu apa yang dia tanda tangani bertahun-tahun lalu saat membuat dana perwalian untuk anak-anak itu. Tapi Melati Kusuma, jawab suara pria berat dan tenang. Kita sedang membicarakan 45 miliar rupiah. Itu uang yang sangat besar.
Dana perwalian itu jelas sekali. Uang tersebut tidak bisa disentuh sampai anak-anak itu berusia 21 tahun. 45 miliar rupiah. Nadira Maharani harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Ia tak pernah membayangkan jumlah kekayaan sebesar itu. Selama ini ia mengira harta Ardian Prasetyo hanya ada di perusahaan dan properti. Tetapi tak pernah tahu ada dana tunai sebesar itu yang khusus disediakan untuk kedua anak tersebut. Baca baik-baik pasal 7, dokter, kata Melati Kusuma. Lalu Nadira Maharani mendengar suara lembaran-lembaran kertas di balik. Lihat di sini, kata Melati Kusuma. Apabila para ahli waris menunjukkan ketidakmampuan mental permanen, ketidakstabilan emosi berat, atau gangguan perilaku yang membutuhkan perawatan psikiatri khusus, maka pengelolaan dan hak menikmati seluruh aset akan otomatis berpindah kepada wali hukum yang ditunjuk oleh orang tua. Terdengar jeda singkat. Lalu pria itu bersiul pelan. Dan kau berniat menjadi wali hukum itu dengan menikahi Ardian Prasetyo? Tepat sekali, seru Melati Kusuma. Lalu Nadira Maharani mendengar bunyi gelas beradu dalam tos yang mengerikan. Ardian Prasetyo masih sangat hancur karena kematian istrinya dan terlalu sibuk dengan bisnis. Dia menandatangani apa saja yang kutaruh di depannya tanpa membaca. Yang perlu kulakukan hanya membuktikan bahwa anak-anak itu tidak stabil secara mental, berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Dan bagaimana caramu melakukan itu, Melati Kusuma? Kita bicara tentang bayi berusia 1 tahun. Mereka bahkan belum bisa bicara. Tidak perlu sesuatu yang rumit, jawab Melati Kusuma dengan dingin sampai tubuh Nadira Maharani gemetar. Beberapa tantrum di depan Ardian Prasetyo, beberapa tindakan agresif, beberapa jatuh mencurigakan yang meninggalkan bekas, dan beberapa tetes obat tidurku ke botol susu mereka sebelum pemeriksaan dokter, supaya terlihat teler atau seperti tak bereaksi saat diperiksa. Nadira Maharani menutup mulut dengan kedua tangan untuk menahan jeritan ngeri. Melati Kusuma, itu sangat berbahaya. Obat orang dewasa pada bayi bisa menyebabkan apa, dokter? Potong Melati Kusuma dengan nada mengejek. Kerusakan otak permanen? Gangguan perkembangan? Bagus. Justru itu yang kuinginkan. Kalau mereka benar-benar cacat, lebih bagus lagi. Kasusnya akan jauh lebih meyakinkan di mata pengadilan. Percakapan berlanjut, tetapi Nadira Maharani tak mampu mendengar lebih banyak karena darah berdetak keras di telinganya sampai menutup semua suara lain. Melati Kusuma bukan sekadar ingin menyingkirkan anak-anak itu ke sekolah asrama atau panti. Ia siap menghancurkan pikiran mereka, menjadikan mereka manusia tanpa daya, menyebabkan cacat permanen seumur hidup. Semua demi mendapatkan 45 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan Nadira Maharani? Apa perannya dalam rencana iblis itu? Dan bagaimana dengan pembantu kecil itu? Tanya pria tersebut seolah membaca pikirannya. Nadira Maharani, tawa Melati Kusuma terdengar penuh racun. Dia kartu terbaikku. Aku sudah membuatnya ketakutan setengah mati. Saat anak-anak itu mulai menunjukkan gejala dan dimasukkan ke fasilitas kejiwaan di Singapura, dia akan menjadi kambing hitam yang sempurna. Pengasuh lalai yang memberi obat pada anak-anak, yang menyiksa mereka, yang menyebabkan semua masalah. Saat mereka membusuk di rumah sakit tertutup, Nadira Maharani akan membusuk di penjara Indonesia, sementara aku akan minum sampahnya di kapal pesiar di Bali. Nadira Maharani mundur dari pintu dengan tubuh limbung. Kakinya hampir tak sanggup menopang badan. Ia naik tangga sambil berpegangan pada pagar, masuk ke kamar anak-anak lalu jatuh berlutut di lantai di samping 2 ranjang bayi. 45 miliar rupiah. Itulah harga yang dipasang Melati Kusuma untuk kewarasan dan nyawa Raihan Pratama serta Rafa Prasetya. Itulah nilai yang menurutnya pantas untuk menghancurkan 2 kehidupan tak berdosa. Dan Nadira Maharani akan menjadi korban sempurna, pekerja miskin tanpa pendidikan yang menanggung semua kesalahan. Ia menatap kedua anak itu yang tidur tenang, tak menyadari bahaya mematikan yang mengelilingi mereka. Raihan Pratama mengisap ibu jarinya sambil mengeluarkan suara kecil lembut. Rafa Prasetya tidur tengkurap, lengan yang terbakar dibalut rapi di luar selimut. Selama aku masih bernapas, bisik Nadira Maharani sambil menyentuh lembut rambut keduanya. Perempuan itu tidak akan menyentuh kalian.
bahkan dengan bayangannya sekalipun. Aku bersumpah demi Tuhan. Tetapi berjanji adalah satu hal. Menepati janji itu melawan musuh yang kaya, berkuasa, dan sama sekali tak punya hati, adalah hal yang jauh berbeda. Dan Nadira Maharani akan segera mengetahui bahwa permainan baru saja dimulai, dan aturan mainnya jauh lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Ardian Prasetyo pulang dari Surabaya pada Jumat sore dalam keadaan lelah tetapi puas dengan kesepakatan yang berhasil ditutupnya. Ia berhasil membeli lahan di kawasan Citraland Surabaya dengan harga sangat bagus dan bahkan sudah memesan rancangan arsitektur untuk hotel baru jaringan miliknya. Baru saja melangkah masuk ke villa, Melati Kusuma langsung menjatuhkan diri ke pelukannya seperti aktris film. "Cintaku, aku sangat merindukanmu," serunya sambil menghujaninya dengan ciuman dramatis. "Bagaimana perjalananmu? Semua berhasil?" "Berhasil, sayang." "Dan bagaimana keadaan di sini? Anak-anak baik-baik saja?" "Ah, Ardian Prasetyo," desa Melati Kusuma sambil memasang wajah khawatir yang sudah dilatih sempurna. "Aku perlu bicara sesuatu yang serius." Nadira Maharani, yang sedang menuruni tangga sambil menggendong Raihan Pratama untuk memperlihatkan bahwa ayah mereka telah pulang, berhenti di tengah jalan. Nalurinya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. "Ada apa, Melati Kusuma? Terjadi sesuatu?" "Ini tentang Nadira Maharani, sayang. Aku benci harus mengatakan ini karena aku tahu betapa kamu mempercayainya." Melati Kusuma berhenti sejenak dengan gaya dramatis, seolah sedang berjuang melawan nuraninya sendiri. Dia menunjukkan perilaku aneh, Ardian Prasetyo. "Sangat aneh." "Perilaku seperti apa?" "Awalnya hal-hal kecil. Barang-barang menghilang lalu muncul di tempat lain. Uang yang tidak cocok jumlahnya. Cincin emas yang kau berikan kepadaku di bulan pertama kita berpacaran hilang dari kotak perhiasanku hari Selasa." Darah Nadira Maharani terasa membeku. Ia tak pernah menyentuh satupun perhiasan. Ia tak pernah masuk kamar Melati Kusuma, tak pernah menyentuh barang yang bukan miliknya. "Kamu yakin tidak menjatuhkannya di tempat lain?" tanya Ardian Prasetyo sambil mengernyit. "Aku sangat yakin. Dan itu belum semuanya, sayang." Cara dia memperlakukan anak-anak ketika merasa tak ada yang melihat. Melati Kusuma menatap langsung ke arah Nadira Maharani, yang masih kaku di tangga, lalu tersenyum dingin. "Kemarin aku naik ke kamar untuk melihat keadaan anak-anak dan aku memergokinya mengguncang Rafa Prasetya sangat keras, sangat marah, sambil berteriak menyuruhnya diam. Lengannya merah semua." "Apa?" Ardian Prasetyo menoleh ke arah Nadira Maharani dengan wajah terkejut. "Nadira Maharani, apakah itu benar?" "Tidak, Tuan," teriak Nadira Maharani sambil berlari menuruni sisa tangga. "Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak akan pernah menyakiti anak-anak ini." Rafa Prasetya terbakar. Itu apa?" potong Melati Kusuma cepat. Nadira Maharani menatap perempuan itu yang menggeleng sangat kecil, mengingatkannya pada ancaman mengerikan yang pernah dilontarkan. Nadira Maharani teringat ibunya yang sakit, operasi yang bergantung pada pekerjaannya, ancaman penjara dan fitnah. Itu kecelakaan," katanya dengan suara nyaris hilang. "Saya sedang menyetrika dekat dia dan lengah sesaat." "Nah, lihat," kata Melati Kusuma dengan kemenangan di wajahnya. Dia sendiri mengakui kelalaiannya. Ardian Prasetyo mengambil Raihan Pratama dari pelukan Nadira Maharani lalu memeriksa anak itu dari atas ke bawah seolah mencari tanda-tanda kekerasan. "Mana Rafa Prasetya? Aku ingin melihat lukanya." Nadira Maharani pergi mengambil Rafa Prasetya, yang masih tidur di ranjang bayi, lalu membawanya terbungkus selimut kecil. Ardian Prasetyo membuka kain itu perlahan dan melihat bekas bundar di lengan anak tersebut. "Ya Tuhan, Nadira Maharani, bagaimana kamu bisa sebegitu cerobohnya?" "Saya tidak sengaja, Tuan," bisik Nadira Maharani dengan air mata di mata. "Saya mohon maaf. Ini tidak akan terjadi lagi." "Tentu tidak akan terjadi lagi," kata Ardian Prasetyo dengan nada keras yang belum pernah didengar Nadira Maharani sebelumnya.
Karena mulai sekarang kamu tidak akan lagi merawat anak-anakku sendirian. Mulai hari ini, Melati Kusuma akan mengawasi semua yang kamu lakukan. Melati Kusuma nyaris tidak mampu menyembunyikan senyum kemenangan di bibirnya. Tak perlu khawatir soal itu, sayang. Aku sudah merekrut seorang perawat profesional untuk bekerja bersama Nadira Maharani pada siang hari, dan malam nanti aku sendiri akan memeriksa anak-anak setiap jam. Ardian Prasetyo mengangguk, tampak puas dengan solusi tersebut. Bagus. Dan Nadira Maharani, ini kesempatan terakhirmu. Kalau terjadi lagi apapun, kelalaian sekecil apapun, kau keluar hari itu juga. Mengerti? Ya, Tuan, gumam Nadira Maharani sambil menelan tangis. Namun Nadira Maharani belum tahu bahwa itu baru tahap pertama dari rencana Melati Kusuma. Bagian terburuknya belum dimulai. Perawat yang direkrut Melati Kusuma datang Senin berikutnya. Ia perempuan sekitar 50 tahun, kurus, berwajah keras, memakai seragam putih rapi dan ekspresi yang jelas menunjukkan ia datang bukan untuk berteman. Namanya Dewi Anggraini dan ia membawa referensi sempurna dari keluarga-keluarga kaya di kota. Yang tidak diketahui Ardian Prasetyo adalah semua referensi itu palsu. Dibeli Melati Kusuma melalui jaringan yang khusus membuat identitas fiktif untuk pekerja rumah tangga. Dewi Anggraini sebenarnya mantan pegawai rumah sakit jiwa yang pernah dipecat karena dugaan kekerasan terhadap pasien. Melati Kusuma menemukannya lewat kenalan gelap dan mempekerjakannya khusus untuk menjalankan tahap akhir rencana itu. Sejak hari pertama, Dewi Anggraini menerapkan aturan seperti militer di kamar anak-anak. Nadira Maharani diturunkan derajatnya menjadi pembantu kelas 2. Ia hanya boleh membersihkan kamar, mencuci pakaian, dan menyiapkan botol susu di bawah pengawasan. Mulai sekarang anak-anak berada di bawah tanggung jawabku, kata Dewi Anggraini pada hari pertama. Kau hanya melakukan apa yang kusuruh, kapan kusuruh, dan bagaimana kusuruh. Kalau membantah, akan langsung kulaporkan kepada Melati Kusuma. Nadira Maharani langsung sadar ada sesuatu yang sangat salah. Dewi Anggraini memperlakukan Raihan Pratama dan Rafa Prasetya seperti benda mati, bukan manusia kecil. Ia mengganti popok dengan kasar dan mekanis, memberi susu tanpa menatap wajah mereka, dan tidak merespons ketika mereka menangis minta digendong. Lebih buruk lagi, Nadira Maharani mulai memperhatikan bahwa setiap kali waktu minum susu tiba, Dewi Anggraini selalu keluar kamar beberapa menit dengan alasan mengambil sesuatu di dapur. Saat kembali, botol susu itu memiliki aroma berbeda, bau kimia samar yang nyaris tak terasa. Setelah meminum susu khusus itu, kedua anak menjadi aneh. Mereka sangat mengantuk, diam, dan tak bereaksi. Mereka tidak menangis, tidak menoleh, hanya menatap langit-langit dengan mata kosong seolah berada di dunia lain. Nadira Maharani mencoba bicara kepada Ardian Prasetyo tentang kecurigaannya, tetapi Melati Kusuma tak pernah membiarkan mereka berdua sendirian. Ia selalu hadir, selalu mengendalikan keadaan, selalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Dan setiap kali Nadira Maharani berusaha mendekati Ardian Prasetyo, Dewi Anggraini muncul membawa tuduhan baru tentang pekerjaannya atau kelalaian yang katanya baru saja ia lihat. Dalam 2 minggu, Nadira Maharani hampir menjadi tahanan di rumah tempat ia bekerja sendiri. Ia tak boleh keluar dari kamar anak-anak tanpa izin. Ia tak boleh berbicara dengan majikannya. Bahkan bercakap lebih dari 2 kalimat dengan Bu Sari Wulandari di dapur pun tak diizinkan. Namun yang terburuk masih akan datang, karena Melati Kusuma memutuskan sudah waktunya mempercepat jadwal dan masuk ke tahap terakhir rencananya. Tahap yang melibatkan dosis jauh lebih besar dari obat misterius itu dan sebuah telepon panik kepada Ardian Prasetyo di tengah malam, berpura-pura putus asa, mengatakan bahwa anak-anak mengalami kejang dan harus segera dirawat di fasilitas psikiatri khusus. Sebuah fasilitas di Singapura, jauh dari mata orang-orang yang ingin tahu dan jauh dari pertanyaan yang berbahaya. Semuanya terjadi pada hari Kamis, tepat 3 minggu setelah Ardian Prasetyo kembali dari Surabaya. Malam itu sangat panas, jenis malam ketika udara terasa diam dan berat, seolah langit sendiri sedang menandakan datangnya bencana. Ardian Prasetyo pergi menghadiri jamuan bisnis bersama investor Jepang yang tertarik mendanai perluasan jaringan hotelnya ke pasar Asia. Acara itu berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta,
sehingga ia harus berangkat dan baru akan pulang keesokan paginya. Melati Kusuma menunggu sampai pukul 9:30 malam untuk menjalankan rencananya. Ia naik ke kamar anak-anak, tempat Nadira Maharani sedang memandikan Raihan Pratama sementara Dewi Anggraini mengganti popok Rafa Prasetya. Dewi Anggraini, kata Melati Kusuma dengan suara yang berusaha terdengar santai, turun sebentar. Aku perlu bicara soal laporan medis yang akan kita kirim ke Dokter Maulana Saputra. Nadira Maharani langsung curiga. Laporan medis apa? Dokter siapa? Sejak kapan anak-anak ini diperiksa dokter yang bahkan tidak pernah ia dengar namanya? Dewi Anggraini keluar mengikuti Melati Kusuma. Nadira Maharani pun tinggal sendirian bersama kedua anak itu dan memanfaatkan momen langka tersebut untuk memberi mereka kasih sayang sebanyak mungkin. Malaikat kecilku, bisiknya sambil mengeringkan tubuh Raihan Pratama dengan handuk lembut. Nadira Maharani tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah ini, tapi kalian harus percaya, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. 20 menit kemudian Dewi Anggraini kembali membawa 2 botol susu. Nadira Maharani langsung menyadari cairan di dalamnya berwarna agak berbeda dari biasanya, sedikit kekuningan, dan aromanya lebih tajam. Botol susu apa itu, Dewi Anggraini? Tanya Nadira Maharani sambil mengerutkan kening. Vitamin khusus, jawab Dewi Anggraini singkat. Resep dari Dokter Maulana Saputra untuk memperkuat saraf anak-anak. Tapi dokter anak mereka tidak pernah memberi vitamin apapun. Dan siapa Dokter Maulana Saputra? Bukan urusanmu, potong Dewi Anggraini cepat. Melati Kusuma menyewa spesialis pribadi. Kau tidak ada kaitannya. Nadira Maharani mengawasi ketika Dewi Anggraini menyodorkan botol susu kepada Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Kedua anak itu, yang biasanya sangat suka waktu minum susu, justru memasang wajah aneh dan menepis dot dengan tangan mungil mereka seolah rasanya buruk. Mereka tidak mau, kata Nadira Maharani. Mereka harus minum, bentak Dewi Anggraini sambil memaksa dot ke mulut Raihan Pratama, ini demi kebaikan mereka. Saat itulah Nadira Maharani melihat Dewi Anggraini menjepit hidung Raihan Pratama agar ia terpaksa menelan cairan tersebut. Anak itu meronta, batuk, dan tersedak, tetapi Dewi Anggraini terus memaksa. Berhenti, teriak Nadira Maharani sambil melonjak berdiri. Kau menyakitinya? Minggir, perempuan bodoh, bentak Dewi Anggraini sambil menyikut Nadira Maharani dan tetap menahan Raihan Pratama. Nadira Maharani tidak berpikir 2 kali. Ia meraih botol susu itu lalu menarik sekuat tenaga hingga cairannya tumpah ke lantai. Cairan itu menyebar di ubin, meninggalkan noda pucat dan mengeluarkan bau kimia tajam seperti obat rumah sakit. Kau sudah gila? Teriak Dewi Anggraini, melepaskan Raihan Pratama yang langsung berlari ke pelukan Nadira Maharani sambil menangis ketakutan. Obat apa itu? Apa yang kalian lakukan pada anak-anak ini? Tepat saat itu Melati Kusuma muncul di ambang pintu seolah dipanggil lonceng tak terlihat. Ada masalah apa di sini? Tanyanya dengan ketenangan palsu. Dia sengaja menumpahkan susu anak-anak, tuduh Dewi Anggraini, dan menyerangku saat aku mencoba memberi obat. Nadira Maharani, kata Melati Kusuma dengan suara penuh kecewa pura-pura. Aku tidak percaya. Setelah semua yang Ardian Prasetyo lakukan untukmu. Obat apa itu? Melati Kusuma tanya Nadira Maharani langsung tanpa basa-basi lagi. Kenapa kalian membius anak-anak ini? Ruangan itu tenggelam dalam keheningan total selama beberapa detik. Nadira Maharani hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang terengah-engah dan isak tangis Raihan Pratama di pelukannya. Melati Kusuma melangkah mendekat perlahan dan untuk pertama kalinya sejak Nadira Maharani mengenalnya, perempuan itu tidak sedang berpura-pura. Wajahnya keras, matanya berkilat dengan kejahatan yang murni dan jelas terlihat, karena aku ingin mereka mati, kata Melati Kusuma dengan ketenangan yang mengerikan. Atau setidaknya menjadi manusia tanpa daya seumur hidup. Dengan begitu aku mendapatkan 45 miliar rupiah milik mereka dan bisa hidup tenang bersama Ardian Prasetyo. Nadira Maharani merasa seperti dipukul keras di perut. Walaupun ia sudah mendengar rencana itu di ruang kerja, mendengar pengakuan langsung dari mulut perempuan itu membuat tubuhnya membeku ngeri. Kau monster, bisik Nadira Maharani. Aku realistis, koreksi Melati Kusuma.
Dan sekarang karena kau tahu semuanya, kau tidak bisa keluar dari kamar ini hidup-hidup. Dewi Anggraini. Perawat palsu itu mengeluarkan suntikan dari saku seragamnya. Jarumnya besar, berisi cairan bening. Dosis ganda untuk pengasuh juga, kata Melati Kusuma dingin. Besok pagi kita akan menemukan 3 mayat. Overdosis obat yang tidak sengaja. Pengasuh putus asa yang membunuh anak-anak lalu bunuh diri karena menyesal. Dewi Anggraini maju ke arah Nadira Maharani sambil mengangkat suntikan. Nadira Maharani mundur sampai punggungnya menempel ke dinding, masih memeluk Raihan Pratama yang menangis ketakutan karena ketegangan itu. Rafa Prasetya, teriak Nadira Maharani, karena anak satunya masih berada di ranjang bayi di sisi lain kamar. Melati Kusuma berjalan ke ranjang itu lalu mengangkat Rafa Prasetya, tetapi bukan dengan kasih sayang. Ia memegangnya seperti karung beras. Jangan khawatir tentang dia. Sebentar lagi kalian bertiga akan bersama di tempat yang sama. Nadira Maharani menatap sekeliling dengan panik mencari jalan keluar. Jendela tertutup dan menghadap taman yang jauh di bawah. Pintu kamar terhalang oleh Dewi Anggraini dengan suntikan di tangan. Tidak ada tempat untuk lari. Namun saat itu ia mendengar suara yang belum pernah terdengar seindah ini, bunyi kunci membuka pintu utama villa. Ardian Prasetyo pulang lebih cepat dari perjalanan. Ardian Prasetyo, teriak Nadira Maharani sekuat tenaga. Tolong! Teriakannya menggema ke seluruh rumah seperti alarm kebakaran. Di bawah, Ardian Prasetyo baru saja masuk ke ruang tamu ketika suara putus asa itu sampai ke telinganya dari lantai atas. Nadira Maharani, gumamnya bingung sambil menjatuhkan tas kerja ke lantai. Itu bukan panggilan biasa, melainkan jeritan minta tolong antara hidup dan mati. Ardian Prasetyo berlari menaiki tangga 3 anak tangga sekaligus. Semakin tinggi ia naik, semakin jelas suara pergulatan dari lantai atas. Melati Kusuma mendengar langkahnya dan wajah kemenangan tadi berubah menjadi kepanikan total. Dewi Anggraini, cepat, desisnya. Suntik dia sekarang. Dewi Anggraini menerjang Nadira Maharani dengan suntikan, tetapi Nadira Maharani menghindar di detik terakhir sambil tetap menggendong Raihan Pratama. Jarum itu hanya menusuk udara. Ardian Prasetyo, mereka mau membunuh anak-anak, teriak Nadira Maharani sambil berguling di lantai menghindari Dewi Anggraini yang masih berusaha menyuntiknya. Pintu kamar terbuka keras dan Ardian Prasetyo muncul di ambang pintu. Terengah-engah, mata terbuka lebar mencoba memahami pemandangan gila di hadapannya. Nadira Maharani di lantai sambil memeluk Raihan Pratama dan melindungi diri dari perempuan berseragam putih yang memegang suntikan. Sementara Melati Kusuma memegang Rafa Prasetya di sisi lain kamar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Raung Ardian Prasetyo. Selama 1 detik, tak seorang pun bergerak. Seolah seseorang menekan tombol jeda di tengah film horor. Melati Kusuma yang pertama bereaksi. Kemampuannya berbohong di bawah tekanan sungguh luar biasa. Ardian Prasetyo, syukurlah kamu datang, serunya sambil memaksa air mata keluar. Nadira Maharani sudah gila. Dia mencoba meracuni anak-anak. Dewi Anggraini sedang berusaha memberinya penawar. Bohong, teriak Nadira Maharani sambil bangkit dari lantai dengan Raihan Pratama di pelukannya. Dia mengaku semuanya. Mereka ingin membunuh Raihan Pratama dan Rafa Prasetya supaya bisa mengambil warisan mereka. Ardian Prasetyo menatap bergantian dari satu perempuan ke perempuan lain dengan wajah sepenuhnya bingung. Di satu sisi, tunangannya yang anggun dan tampak terhormat. Di sisi lain, pekerja rumah tangganya yang berantakan dan histeris. Dewi Anggraini, kata Ardian Prasetyo sambil menoleh ke perawat itu. Apa isi suntikan itu? Dewi Anggraini ragu sepersekian detik. Waktu yang cukup untuk kebohongan, tetapi tidak cukup untuk kebenaran. Itu obat penenang, Tuan, untuk menenangkan Nadira Maharani. Dia sedang mengalami gangguan emosi. Berikan padaku, kata Ardian Prasetyo sambil mengulurkan tangan. Ardian Prasetyo, tidak ada waktu, setelah Melati Kusuma dengan kepanikan palsu. Anak-anak mungkin sudah menelan sesuatu yang beracun. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Tetapi Ardian Prasetyo sudah tidak lagi mendengarnya. Matanya tertuju pada sesuatu di lantai,
cairan kekuningan yang tumpah di ubin kamar. Ia mendekat, berjongkok, lalu mencium aromanya. Bau itu sangat ia kenal, bau yang sering tercium dari kamar mandi Melati Kusuma saat perempuan itu mengaku sakit kepala dan meminum obat tidurnya. Ia menatap suntikan di tangan Dewi Anggraini. Lalu menatap Nadira Maharani yang memeluk Raihan Pratama seolah hidup matinya bergantung pada itu. Ia menatap Melati Kusuma yang memegang Rafa Prasetya tanpa kasih sayang, seperti memegang barang. Dan akhirnya ia menatap kedua putranya sendiri. Raihan Pratama menangis, tetapi itu tangisan ketakutan, bukan kesakitan. Rafa Prasetya terlalu diam, matanya setengah kosong, seperti berada di bawah pengaruh zat tertentu. Ardian Prasetyo bukan orang bodoh. Ia mencapai posisinya justru karena mampu membaca manusia dan situasi. Dan saat itu semua potongan teka-teki menyatu di kepalanya dengan kejernihan yang mengerikan. Melati Kusuma, katanya dengan suara rendah dan berbahaya. Serahkan Rafa Prasetya kepadaku. Tentu, sayang, jawabnya sambil berusaha mempertahankan nada manis, tetapi Ardian Prasetyo melihat jelas ia ragu sebelum menyerahkan anak itu. Begitu menerima Rafa Prasetya, ia langsung tahu ada yang salah. Tubuh anak itu terlalu lemas, terlalu mengantuk untuk jam seperti ini, dan napasnya berbau kimia. Nadira Maharani, kata Ardian Prasetyo tanpa melepaskan pandangan dari Melati Kusuma. Ceritakan padaku persis apa yang terjadi di sini, dari awal. Dan Nadira Maharani pun bercerita. Ia menceritakan luka bakar sengaja di lengan Rafa Prasetya, percakapan tentang 45 miliar rupiah yang ia dengar, botol susu bercampur obat, dan ancaman pembunuhan beberapa menit sebelumnya. Ketika ia selesai, Ardian Prasetyo berdiri sambil menggendong kedua putranya dan ekspresi di wajahnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Melati Kusuma. Itu bukan kemarahan. Itu jijik murni. Semuanya bohong, teriak Melati Kusuma panik. Dia mengada-ada. Ardian Prasetyo, kau mengenalku. Kau tahu aku tidak mungkin menyakiti anak-anak. Benarkah? Tanya Ardian Prasetyo dengan ketenangan mengerikan. Kalau begitu jelaskan kenapa napas anak-anakku berbau obat tidur. Jelaskan kenapa ada cairan obat di lantai. Jelaskan kenapa Dewi Anggraini memegang suntikan penuh sedatif. Melati Kusuma membuka dan menutup mulut beberapa kali seperti ikan kehabisan air. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tak mampu menemukan kebohongan yang meyakinkan. Ardian Prasetyo, sayangku, kau lelah, kau bingung karena perjalanan, aku akan bertanya satu hal yang sangat sederhana. Melati Kusuma, potong Ardian Prasetyo. Dan tergantung jawabanmu, aku akan memanggil polisi atau menyelesaikan ini dengan tanganku sendiri. Apakah kau mencoba membunuh anak-anakku? Keheningan sesudah itu terasa seperti selamanya. Melati Kusuma menatap Ardian Prasetyo, lalu Nadira Maharani, lalu Dewi Anggraini, seolah mencari jalan keluar ajaib yang tak ada. Dan mungkin karena sadar permainan sudah berakhir, atau mungkin karena putus asa, ia membuat pilihan terburuk. Alih-alih menyangkal, alih-alih terus berbohong, ia justru tertawa. Tawa pendek, kering, pahit. Membunuh, ulangnya dengan nada meremehkan. Tidak. Aku hanya akan menyesuaikan keadaan. 45 miliar, Ardian Prasetyo. Kau tahu apa yang bisa dilakukan dengan uang sebanyak itu? Berapa banyak tempat yang bisa kita datangi? Berapa banyak hal yang bisa kita beli? Betapa menyenangkannya hidup kita? Tanya Melati Kusuma dengan mata berkilat. Tanpa mereka, kata Ardian Prasetyo sambil menunjuk kedua anaknya. Tanpa mereka, jawab Melati Kusuma seolah itu hal paling masuk akal di dunia. Ardian Prasetyo, bersikaplah realistis. Kau bahkan jarang menatap anak-anak itu. Mereka hanya mengingatkanmu pada almarhumah Intan Ayu. Kau sendiri pernah bilang mereka beban. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah. Ardian Prasetyo terdiam hampir setengah menit. Nadira Maharani mengira pria itu akan berteriak, memaki, atau menerjang Melati Kusuma dengan amarah. Tetapi ia melakukan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Ia tersenyum. Senyum dingin, penuh perhitungan, mengerikan. Kau tahu sesuatu, Melati Kusuma? Dalam satu hal kau benar. Aku memang tidak melihat anak-anakku. Aku memang tidak tahu apa yang sedang hilang dariku.
Ardian Prasetyo berjalan ke jendela kamar yang menghadap taman tempat ia dulu melihat. Nadira Maharani bermain bersama anak-anak pada sore yang terasa seperti 100 tahun lalu. Tetapi hari ini aku tahu. Aku tahu bahwa anak-anakku adalah satu-satunya hal yang sungguh penting dalam hidupku. Aku tahu seluruh uang di dunia tidak sebanding dengan satu senyum mereka. Dan aku tahu perempuan yang kukira ku cintai ternyata monster. Ia berbalik menatap Melati Kusuma. Dewi Anggraini, letakkan suntikan itu di lantai dan menjauh dari Nadira Maharani sekarang. Tuan, saya, sekarang, raung Ardian Prasetyo dengan wibawa yang membuat ruangan terasa bergetar. Dewi Anggraini langsung menuruti. Nadira Maharani, kata Ardian Prasetyo, ambil telepon di meja itu dan hubungi polisi. Katakan kami butuh ambulans untuk memeriksa anak-anak dan mobil patroli untuk menangkap 2 pelaku percobaan pembunuhan. Ardian Prasetyo, kau gila? Teriak Melati Kusuma. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tunanganmu. Ayahku rekan bisnismu. Dulu, potong Ardian Prasetyo dingin. Dulu kau tunanganku. Dulu kami rekan bisnis. Semuanya berakhir malam ini. Saat itulah Melati Kusuma memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya di balik topeng perempuan anggun itu. Ia menerjang Ardian Prasetyo, mencoba mencakar wajahnya dengan kuku panjang tajam. Seharusnya aku meracunimu juga, jeritnya lepas kendali. Seharusnya seluruh keluarga sialan ini kubunuh. Ardian Prasetyo menangkap kedua pergelangan tangannya dengan mudah lalu mendorongnya menjauh tanpa kekerasan, tetapi dengan ketegasan mutlak. Nadira Maharani, lakukan panggilan itu sekarang sebelum aku menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Polisi datang 15 menit kemudian. Ambulans 119 datang bersamaan. Dalam setengah jam, villa di BSD City dipenuhi seragam, sirene, lampu berkedip, dan kekacauan. Tim medis langsung memeriksa Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Hasil tes darah kemudian membuktikan bahwa keduanya telah diberi dosis tinggi obat penenang berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen bahkan kematian bila sedikit lebih banyak. Melati Kusuma dan Dewi Anggraini ditangkap di tempat atas percobaan pembunuhan berencana. Di rumah Dewi Anggraini, polisi menemukan botol-botol obat terlarang tambahan dan peralatan medis curian. Di apartemen Melati Kusuma di Jakarta Selatan, ditemukan dokumen palsu terkait rencana merebut warisan anak-anak. Pengacara kaki tangannya, Rahmat Hidayat, ditangkap 3 hari kemudian saat hendak kabur ke Batam dengan 2 koper berisi uang tunai. Persidangan berlangsung cepat dan tanpa belas kasihan. Melati Kusuma dijatuhi hukuman 22 tahun penjara tanpa keringanan. Dewi Anggraini mendapat 18 tahun. Rahmat Hidayat mendapat 15 tahun. Ardian Prasetyo tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba sepanjang proses hukum. Ketika wartawan bertanya apakah ia menyesal telah melaporkan mantan tunangannya, jawabannya selalu sama. Dia mencoba membunuh anak-anakku. Penjara seumur hidup pun masih terlalu ringan baginya. Namun perubahan terbesar justru terjadi setelah seluruh kekacauan hukum selesai dan kehidupan perlahan kembali tenang. Pada hari-hari setelah penangkapan Melati Kusuma, sesuatu yang luar biasa terjadi di Villa BSD City. Rumah yang selama ini dingin dan sunyi seperti makam mulai berdenyut oleh kehidupan yang nyata. Ardian Prasetyo mengambil cuti tanpa batas waktu dari seluruh perusahaannya. Untuk pertama kali sejak kematian almarhumah Intan Ayu, ia menempatkan peran sebagai ayah di atas bisnis. Hotel bisa menunggu, katanya kepada Nadira Maharani pada suatu pagi cerah sambil mengganti popok Raihan Pratama untuk pertama kali dalam hidupnya. Anak-anakku tidak bisa. Ardian Prasetyo memecat seluruh staf rumah tangga yang diam saja terhadap kekejaman Melati Kusuma dan hanya mempertahankan Bu Sari Wulandari di dapur serta Nadira Maharani sebagai pengasuh utama. Kini dengan gaji 3 kali lipat dan seluruh hak kerja resmi dipenuhi. Nadira Maharani, katanya suatu sore setelah anak-anak tertidur, aku berutang permintaan maaf yang mungkin harus kuucapkan seumur hidup. Aku hampir membiarkanmu mati karena kebutaanku sendiri. Tuan tidak tahu apa-apa, Pak Ardian Prasetyo, jawab Nadira Maharani lembut. Melati Kusuma menipu semua orang. Jangan panggil aku Tuan lagi, kata Ardian Prasetyo. Panggil aku Ardian Prasetyo saja. Kau menyelamatkan nyawa anak-anakku. Kau keluarga sekarang. Ardian Prasetyo juga membayar sendiri seluruh operasi Ibu Nadira Maharani, yaitu Bu Cempaka Lestari.
Ia menjemputnya dari Malang, Jawa Timur dengan pesawat pribadi, merawatnya di Rumah Sakit Siloam Jakarta, dan menyewa dokter ortopedi terbaik di negeri itu. Operasinya berhasil sempurna. Ia lalu membelikan rumah sederhana namun nyaman di pusat Malang, Jawa Timur agar Bu Cempaka Lestari dapat pulih dekat keluarganya, serta memberinya tunjangan bulanan seumur hidup setara 5 kali upah minimum. Itu belum seberapa untuk ibu dari perempuan yang menyelamatkan anak-anakku, kata Ardian Prasetyo ketika Nadira Maharani merasa pemberian itu terlalu besar. Tetapi perubahan paling besar terjadi dalam diri Ardian Prasetyo sendiri. Pria yang dulu bekerja 18 jam sehari di kantor kini bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi Raihan Pratama dan Rafa Prasetya. Pria yang dulu bahkan tak bisa mengganti popok kini mengenali setiap ekspresi, setiap suara kecil, setiap kebutuhan anak-anaknya. Dan untuk mengejutkan dirinya sendiri, ia menemukan bahwa menjadi seorang ayah jauh lebih membahagiakan daripada menjadi seorang pengusaha. Tamat. Apakah kalian menyukai kisah ini? Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati kalian dan dari mana kalian menonton. Jangan lupa beri suka, ikuti kanal Cerita Keluarga Drama, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah emosional berikutnya. Jika ingin terus terharu, di layar kalian sudah ada cerita luar biasa lainnya yang pasti membuat kalian terpikat sejak awal. Terima kasih sudah menemani kami, sampai jumpa di kisah berikutnya.